yaitu Bapak Adri Yuda. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Izin Pak, langsung mulai aja ya Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak. Waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Pak Ijazah yang selaku DPP Arkindo, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu yang mengikuti acara ini. Acara ini yaitu materinya adalah pekerjaan gedung dan perkantoran. Biasanya untuk pekerjaan ini kan banyak pekerjaan gedung. Jadi sebenarnya pekerjaan gedung perkantoran ini hanya fungsinya saja sebenarnya nih. Item pekerjaan sama aja. Masuk untuk gedung perumahan, gedung hunian, perkantoran, hanya fungsi. Nah, saya sini akan menjelaskan anatomi struktur bangunan pekerjaan gedung perkantoran, yaitu salah satunya anatomi struktur. Struktur bagi bangunan merupakan sarana untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaan dan atau kehadiran bangunan dalam tanah. Studi tentang struktur menyangkut pemahaman prinsip-prinsip dasar yang menunjukkan dan menandai perilaku objek-objek fisik yang dipengaruhi oleh gaya studi tentang struktur dalam hubungannya dengan bangunan. Juga menyangkut penanganan pokok persoalan yang lebih jauh tentang ruang dan ukurannya, ukuran skala, bentuk, proporsi, dan merupakan istilah yang bisa ditemukan dalam rancangan struktur. Gedung bertingkat, bangunan bertingkat sebenarnya teknologi gedung bertingkat di dunia telah lama dikenal, bahkan beberapa gedung yang tinggi dan terkenal telah dapat diselesaikan di beberapa negara seperti Empire State, banyaknya ya. Salah satu itu gedung-gedung contoh nih. Kita lanjut saja. Karakteristik bangunan bertingkat berbeda dengan bangunan lain, maka proyek gedung kantor bertingkat memiliki karakteristik yang spesifik khusus dalam teknologi pelaksanaannya. Beberapa hal yang spesifik antara lain sebagai berikut. Urutan pekerjaan, tiap bagian pekerjaan sangat terkait dengan bagian pekerjaan yang lain, sehingga perlu disusun urutan pelaksananya. Jenis pekerjaan, bangunan gedung dikenal memiliki beberapa jenis kegiatan dan memerlukan banyak jenis materi dengan berbagai macam spesifikasi. Kegiatan pengangkutan vertikal atau sebagai alat bantunya ya, angkutan vertikal ini merupakan jantung dari, kalau yang kita kenal ada sebagai bangunan bertingkat biasanya crane ya. TC, bisa dikenal TC. Ya, kita lanjut. 4. Keselamatan kerja. Banyak kegiatan pekerjaan yang rawan terhadap kecelakaan baik disebabkan oleh manusia atau alat material maupun desain dan metode yang tidak aman. Jadi disebut juga K3 kalau di dalam bangunan. 5. Keterbatasan lokasi. Pada umumnya letak lokasi proyek ada di tengah kota yang terbatas areal kerjanya. Air tanah. Biasanya ini untuk bangunan-bangunan yang menggunakan basement, biasanya ada pengeras air tanahnya. Khusus untuk bangunan bertingkat memiliki ruang basement yang dalam kondisi air tanah setempat akan cukup berpengaruh pada proses pelaksanaan. Dari beberapa kondisi yang spesifik tersebut, maka proses pelaksanaan gedung bertingkat tinggi sangat perlu didahului dengan pekerjaan-pekerjaan persiapan menjamin kelancaran keamanan proses tersebut. 6. Pekerjaan persiapan. Sebelum pekerjaan pokok dimulai, untuk menjamin lancarnya pelaksanaan perlu dilakukan dan dipikirkan hal-hal yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut, yaitu akses masuk jalan ditinjau dari lokasi atau 2 akses road, yaitu offset aksesnya, jaringan jalan yang ada di luar lokasi dimanfaatkan sebagai akses road. Untuk itu perlu diketahui hal-hal berikut. Apakah ada yang perlu pelebaran, apakah ada yang perlu perkuatan, apakah ada peraturan lalu lintas, peraturan daerah yang perlu diperhatikan. Jadi memang akses ini harus kita perhatikan juga nih, untuk akses keluar masuk kendaraan proyek. Lanjut, offset road. Di dalam lokasi sendiri diperlukan juga dalam
jalan untuk transportasi dalam lokasi, dan pergerakan dari peralatan yang digunakan. Konsep akses ini perlu direncanakan sebaik-baiknya, terutama untuk menghindari gangguan yang ada di dalam lokasi. Set plan, lahan pada lokasi proyek perlu direncanakan sebaik-baiknya untuk keperluan menampung dan mengatur seluruh kegiatan yang ada di lokasi. Pedoman pengukuran agar bangunan dapat diletakkan pada posisi yang diinginkan sesuai rencana, maka diperlukan pedoman-pedoman pengukuran. Perlunya ada koordinasi juga antara pihak konsultan, pengawas, dan pelaksana sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknisnya biasanya. Lanjut, jenis alat angkat. Nah, ini bisa disebut TC. Dari objek yang diangkat, maka alat angkat dibagi menjadi dua, yaitu alat angkat barang kecil dan tenaga, yaitu passenger hose. Ini alat bantu kecil. Nah. Dua, alat angkat barang besar, yaitu mobil crane atau tower crane. Letak alat angkat untuk mobil crane karena sifatnya bergerak bebas, tidak tergantung pada letak, sedangkan tower crane dan passenger hoist perlu direncanakan letaknya secara tepat karena akan mempengaruhi produktivitas kerja. Lanjut, yaitu 9 nih, pekerjaan dewatering. Sebelum galian tanah untuk basement dimulai, harus sudah dipersiapkan pengeringan dewatering agar air tanah yang ada tidak mengganggu proses basement. Ini biasanya untuk pekerjaan basement ya, perlu adanya dewatering karena ini akan mempengaruhi pekerjaan struktur. Kita lanjut. Ada 3 macam cara pengeringan yang dapat dipilih, yaitu 1, open pumping. Metode open pumping dipilih bila karakteristik tanah pada beragregasi baik dan berkohesi. Debit rembesan air tidak besar, sumur selokan untuk pemompaan tidak mengganggu bangunan yang akan dilaksanakan. Ini biasanya kita buat alur ya, alur yang tidak terganggu oleh struktur, agar area kerja itu kering. 2, drainase, karakteristik tanah lepas, berbutir, seragam, cadas, lunak, dan banyak celah. Debit rembesan cukup besar dan tersedia saluran pembuang air. Seluk tanah sensitif terhadap erosi, tidak mempunyai efek mengganggu bangunan sekitarnya. 3, cut off. Metode ini dipilih bila kondisi sama dengan pemeliharaan pre-drainase. Dinding cut off difungsikan juga sebagai penahan tanah atau sebagai dinding basement. Pekerjaan fondasi untuk gedung bertingkat pada umumnya menggunakan fondasi dalam hingga mencapai kedalaman di mana daya tanah sudah cukup tinggi. Fondasi dalam biasanya berbentuk tiang atau 3 jenis, yang panjang, borvel, yang Frankie. Frankie ini minipel biasanya kalau kita sebut juga. Inilah salah satu pekerjaan, macam-macam pekerjaan fondasi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pekerjaan galian. Metode galian yang dipilih dipenuhi oleh hal sebagai berikut: luas tanah, kedalaman galian, jenis tanah, dan struktur. Nah, biasanya ini kalau faktor kesulitannya tinggi, biasanya cara manual, pengangkutannya aja yang menggunakan alat. Kalau yang sulit, ya di celah-celah. Kalau secara garis besar biasanya menggunakan alat berat biasanya. Jadi dipersiapkan juga akses keluar masuk alat berat itu supaya bisa turun ke lokasi. Konkret diaphragma wall, ini dinding penahan tanah, biasanya kerjaan basement ini. Yang dimaksud konkret diaphragma wall adalah sebuah dinding beton yang proses pembuatannya, pengecorannya dilakukan di dalam tanah, di mana biasanya memiliki fungsi triple, yaitu sebagai cut off dewatering sistem pada saat pekerjaan galian basement, sebagai dinding penahan tanah galian basement, sebagai dinding permanen bagi basement. Dengan fungsi yang banyak tersebut, maka penggunaan konkret diaphragma wall akan menjadi efisien. Jadi
Salah satunya dinding basement ini juga sebagai konkrit diafragma ya, dinding penantang. Apaan struktur basement? Struktur basement gedung bertingkat tidak termasuk fondasi tiang secara garis besar. Terdiri dari roof foundation, kolom, dinding basement, balok, 4 lantai. Struktur basement. Struktur tersebut di atas dibahas adalah struktur beton bertulang dengan sistem dicor di tempat cast in plan. Pelaksanaan struktur basement ada 2 cara, yaitu sistem konvensional dan sistem top down. PLCAP ground beam dan ground beam. Untuk bangunan yang tidak memiliki basement terlalu dalam, misalnya pada bagian podium, di luar bagian tower, biasanya tidak menggunakan roof foundation, maka fondasinya adalah PLCAP yang menumpu pada tiang pancang, tiang bor, dan ground beam yang menghubungkan antar PLCAP. Ini kalau disebut ground beam slope lah ya, PLCAP dan slope. Struktur atas untuk gedung bertingkat tinggi dengan menggunakan struktur beton bertulang. Struktur atas utama adalah terdiri dari core wall atau shear wall, dinding. Core wall untuk bangunan bertingkat tinggi memiliki fungsi sebagai struktur pengaku bangunan terhadap gaya horizontal. Pada umumnya struktur ini core wall tersebut dimanfaatkan balok, plat, kolom menurut struktur. Biasanya ini core wall ini biasanya daerah-daerah lip biasanya kalau di bangunan. Menurut struktur, urutan pelaksanaan ketiganya adalah sebagai berikut. Kolom, balok dapat bersamaan dengan plat slab. Plat slab termasuk tangga. Pekerjaan finishing. Finishing gedung bertingkat sangat penting sekali perannya karena akan menunjukkan atau mewakili kualitas tampilan gedung yang bersangkutan. Upaya melakukan pekerjaan finishing juga dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur yang kurang baik memang dapat ditutupi oleh pekerjaan finishing, namun akan menyebabkan tambahan biaya dan waktu bagi pelaksanaan pekerjaan finishing itu sendiri. Ya mungkin kalau finishing ini dikatakan pekerjaan arsitektur ya. Jadi untuk pekerjaan struktur secara garis besar dari pekerjaan pemancangan, PLCAP, slope atau basement, nah itu pekerjaan struktur, tiang, kolom, balok, plat, nah itu bagian-bagian pekerjaan struktur. Itu pekerjaan arsitektur salah satu finishing ini. Saya kira itu saja secara garis besar yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Adli paparannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Ya, silahkan Pak, atau mau menambahkan bagian mana yang masih bingung. Atau animasi itu bisa dikasih enggak deh, bisa? Bisa Pak, sebentar Pak. Oke. Biar ada gambaran pekerjaan. Ada tambahan video ya Pak? Iya, mau share video. Iya. Oh, ya silahkan coba. Ya, sebentar ya. Saya mau dijahit sepanjang setelah dijahit itu orang layak, akan lebih bagus diganti. Saya nggak mungkin juga mencoba sebenarnya ngomong tanpa sumber informasi. Jangan supaya satu
sebetulnya ini paling penting adalah ada sebuah konsistensi standar sepak bola, terutama ketika kita menjalani komitmen internasional. Yang tadi kan ini menjadi penting, penetapan itu menjadi penting. Dan ini menurut saya sih bagus sebagai insan bola, karena teknis menjadi opti, maka saya yakin timnas Indonesia juga akan main bisa, karena grup A Indonesia diposisikan di grup pertama di grup A dan akan main pembukaan dan pembukaannya di G1. Timnasnya bagus. Ini salah satu proses pembangunan gedung dimulai dari nol ya sampai selesai nih, kurang animasinya nih. Nah ini biasanya Google Maps-nya nih. Ini pekerjaan persiapan untuk biasanya pekerjaan bangunan lama nih. Kenapa? Ini pekerjaan bongkaran. Masih pekerjaan bongkaran. Perketelan dan dibongkar. Kita sudah beres sedikit nih. Beres sedikit udah. Potong yang panjang nih. Buatkan juga kaki tiranya pengaman supaya tidak. Nah, ini persiapan kalkem. Mulai persiapan pembersihan dan beduting kalkem. Ini yang panjang sudah dipotong, kita sisakan juga apa namanya stek-steknya yang dihabiskan.
Kalau ini bukan. Oh, masih itu direktur tidak berjumpa tidak bekerja. Ini udah mulai memproduksi kolom. Cap dan T-beam ya, ada di monitor juga nih. Ini sel pembersihan. Sel ini lagi infeksi. Nah itu tower TC-nya ya. Naik bangun bertingkat, tower crane-nya. Itu lagi pekerjaan begitu kolom. Ini tak lanjutan konstruksi ya. Lagi mempersiapkan kolom setelah dicor, lagi persiapan begitu balok plat dan pembersihannya. Izin Pak Adri. Pak, ini Oke. sudah ada pertanyaan nih Pak yang masuk dari PT Semesta Bangun Indonesia. Oke, silakan apa? Oke, silakan Pak. Global juga ada PT Global. Enggak, ini dulu Pak dari PT Semesta dulu ya Pak. Selamat siang, Bapak narasumber Pak Adri Yuda. Perkenalkan Pak, saya dari PT Semesta Bangunan Indonesia Pak. Ya. Mau bertanya Pak, dalam pelaksanaan pekerjaan gedung perkantoran dengan gedung yang lain, apa bedanya Pak gitu? Apa waktu pelaksanaan itu sama? Apa ada perbedaan? Itu Pak yang mau saya tanyakan. Sebenarnya hampir sama ya, bangunan gedung perkantoran sama hunian itu hampir sama. Cuman fungsi sebenarnya, fungsi satu perkantoran atau hunian, tempat tinggal, tergantung peruntukan. Kayak ruko sama rukan hampir sama. Ruko, rumah dan toko, sama rumah dan kantor hampir sama. Fungsi kebanyakan itu. Fungsinya membedakan. Kadang-kadang fungsinya kantor, ada fungsi buat hunian. Secara garis besar, secara struktur hampir sama Pak. Oh gitu Pak. Peruntukannya aja beda. Jadi pelaksanaan itu hampir sama semua Pak ya? Hampir sama, secara garis besar struktur hampir sama. Metode kerja hampir sama. Cuman fungsi-fungsinya beda-beda ini. Oh, iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya baik, terima kasih dari PT Semesta Bangun Indonesia. Oke, selanjutnya Pak dari PT mana Pak? Global. Ya silakan Pak, PT Global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber, perkenalkan saya Irwan dari PT Global. Setelah mendengar paparan Bapak tadi, saya ingin menanyakan kedalaman yang panjangnya, Pak. Karena apakah sama? Karena apa namanya yang sifatnya tanah atau tekstur tanah itu kan masing-masing beda, Pak. Ada nggak standarnya begitu untuk kedalaman yang panjangnya? Saya itu yang saya bisa tanyakan. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Pertanyaannya. Sebenarnya untuk ke dalam tiang pancang itu tidak ada patokan. Jadi sebenarnya berdasarkan hasil sondir itu. Setelah hasil sondir, berapa kedalamannya yang ketemu tanah keras, nah itulah sebagai dasar perencanaan struktur sebenarnya gitu. Jadi kedalaman itu tergantung itunya hasil sondir, struktur tanah mana yang keras sebenarnya gitu. Ada apa daya dukungnya. Jadi kadang-kadang satu daerah tuh beda-beda. Apalagi kalau daerah Jakarta kan, daerah pinggiran kan sangat dalam tuh, banyak kan tanahnya lembek ya, tanah kerasnya di bawah gitu. Itu tergantung hasil sondir biasanya itu. Begitu. Tergantung hasil sondir jadi Pak ya. Berarti Bergantung sondir. tergantung sondir dan sesuai dengan tekstur tanah Pak ya, gitu ya. Struktur tanah hasil sondir dan berdasarkan hitungan strukturnya kemana berapa yang dibutuhkan apa bebannya yang apa sesuai dengan daya dukungnya itu. Karena masing-masing beda kan. Tergantung ketinggian beratnya. Ya Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan Pak, dilanjut yang pertanyaan ketiga. Ya baik Bapak Ibu. Tapi biasanya ini kalau untuk pekerjaan apa pancang itu untuk daerah-daerah padat biasanya jarang dipakai nih sekarang nih karena risiko kan terjadi getaran ya sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Biasanya orang kalau udah daerah padat pakai ini borpel biasanya dia. Pakai borpel. Polanya gitu. Karena kalau sistem pancang ini kan menimbulkan getaran biasanya daerah-daerah yang kanan kiri sepi, nah biasanya pancang orang. Tapi kalau daerah padat biasanya orang menggunakan borpel. Borpel. Itu aja. Mengurangi dampak apa akibat getaran ya. Oke lanjut. Makasih Pak. Oke. Yang Ya, lain? terima kasih Pak dari PT Global Pratama. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga. Oke, terima kasih. Bisa dengar nggak? Iya Pak, dari mana Pak? Dari CV Estimate di Padang. Ya, silakan Pak PT. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, saya hormati. Saya mohon ini pencerahan juga ini mengenai tiang pancang tadi. Itu kadangkala kan di daerah padat. Tadi saya lihat dari tayangan tadi agak padat posisinya. Di samping getaran Hammer itu kan ada pergeseran tanah. Itu untuk mengantisipasi kondisi dan pergeseran tanah tadi. Itu kan pengaruh dengan lingkungan. Iya. Nah, itu metode kita agak diperdalam gimana itu? Itu kalau ini biasanya tuh menggunakan hidrolik biasanya itu bisa juga nih. Pancang kan ada yang sistem. Yang precast itu loh Pak. Gimana? Nah, kalau tadi itu menggunakan hidrolik tuh. Biasanya kalau daerah padat itu kan sering terjadi pergeseran tanah itu Pak. ya. Pergeseran tanah itu akibatnya kan bangunan di sekelilingnya. Ya, itu metode biasanya, kita gimana bagusnya itu? Itu kan biasanya ada studi-studi kelayakan dari perencana sebelum memulai kerjaan kan. Memang di situ kuncinya sih. Ya, betul. Kalau pelaksanaan tinggal melaksanakan hasil apa yang diinstruksikan kontrak kerja kan. Nah, ya, tetapi dalam lelang itu kita kan diminta metode pelaksanaannya. Betul. Metode pelaksanaan kita untuk mengantisipasi kondisi itu. Ya biasanya sih kalau metodenya biasanya pakai hidrolik kita kalau pancang pola begitu daerah-daerah padat ya untuk menghindari terjadi pergeseran. Ya itu pergeseran Hammer Pak ya. Itu getaran Hammer yang kita hindari dengan hidrolik tadi kan. Iya betul. Kalau pergeseran tanah dengan apa kita harus antisipasi itu? Sistem metode apa pakai? Itu. Biasanya gini Pak, kalau untuk pekerjaan basement pola begini, biasanya orang jarang gali dulu biasanya gitu. Biasanya orang
sebelum tanah itu digali, mereka mancang dulu, biasanya mancang dengan pola hammer atau pola sistem hidrolik. Setelah semua dipancang, baru mulai penggalian. Karena itu akan menghindari adanya pergeseran-pergeseran tanah tersebut, biasanya begitu. Baru digali, setelah Oke. pancang masuk semua baru digali. Saya juga ada permintaan ini Pak, kalau bisa nanti bisa di-share itu yang bahan presentasi tadi itu Pak. Kopinya. Oleh kayak Ya, so, nanti kopinya. bisa sama Oke, admin. terima kasih Pak narasumber. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir mungkin. Silahkan Bapak Ibu. Sampai jam berapa Des ini, Des? Sampai selesainya, Pak. Kalau pertanyaannya sudah nggak ada ya kita tutup Pak. Oke. Tapi ntar dulu nih kita tunggu dulu ya Pak ya. Oke, siap. Izin Pak, saya mau nanya Pak. Halo? Ya baik Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak dari PT Sinar Gunung Sejati. Pada Pak narasumber, saya cuma menanyakan sedikit aja. Kesulitan apa dalam pembangunan gedung perkantoran antara yang perbedaan lantai, misalnya di bawah 5 lantai atau di atas 5 lantai. Itu aja sih Pak. Gimana Pak? Oke, makasih. Kita tadi kita dengar itu kan di dalam perkotaan ya, di daerah padat gitu. Itu gimana sebenarnya Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Memang untuk pekerjaan sebenarnya hampir sama sih, pekerjaan bangunan 5 lantai atau bangun lebih dari 5 lantai. Ini semua tergantung dari alat bantunya, alat kerjanya nih. Kalau dia lebih dari 5 lantai disarankan pakai crane atau pakai TC dia, biasanya gitu. Tapi kalau memang 5 kayaknya masih bisa lah pakai crane. Pakai crane klik, cuman ya itu tadi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terjangkau. Itulah kalau crane yang sistem roda ya. Tapi kalau TC insya Allah bisa terjangkau. Ya cuman memang harus ada persiapan dana, kuncian situ aja. Memang kesulitan itu hanya itu alat angkut, alat kerjanya aja sebenarnya, itu aja bedanya. Yang lain hampir sama, bangunan 2-3 lantai sama, cuman bedanya di alat angkatnya aja, alat angkat vertikalnya ya. Yang lain hampir sama lah. Oke, terima kasih Pak dari PT Sinar Gunung Sejati. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ya baik, kalau memang pertanyaannya sudah tidak ada, saya rasa cukup sesi tanya jawab ini. Izin Pak Adri, saya ingin menutup acaranya Pak. Silakan. Pak mau ingin menambahkan atau gimana Pak? Ada kesimpulan Pak? Sedikit. Ya, kesimpulan dari saya, apapun pekerjaan gedung itu tergantung persiapannya juga ya. Jadi sebelum bekerja itu harus ada persiapan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus siapkan juga. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak ada hambatan gitu. Segala sesuatu harus kita persiapan matang-matang. Dan pendanaannya juga harus siap,
maupun SDM, manpowernya harus siap, alat kerjanya, alat bantunya harus siap juga. Udah tuh sosialisasi terhadap lingkungan tuh perlu juga, karena itu akan berdampak itu. Jadi memang harus ada teamwork gitu. Ya saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Adri Yuda, semoga bermanfaat khususnya kepada pengusaha-pengusaha kontraktor yang hadir di acara FGD ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara ini. Mohon maaf jika penyelenggaraannya kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang belum absen silakan absen. Boleh langsung di lift jika sudah absen Bapak Ibu.